Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam diskusi online kali ini guna membahas masalah hak asasi manusia. Yang mana seperti kita ketahui, hak asasi manusia itu hak individu yang sudah melekat sejak kita dilahirkan. Nah, kira-kira seperti itu untuk teman-teman siswa lain. Silakan ada yang menjawab. Menurut aku benar-benar sangat tidak adil karena di situ dekat cuma dapat hukuman 1 tahun atau 2 tahun gitu. Padahal kasus seperti itu ya menurut aku ya itu beneran udah jahat dan direncanakan tuh sampai kena pasal berat. Menurut aku bisa bertahun-tahun, nggak sampai cuma 1 tahun aja menurut aku gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, malah si Bintang Emon apa yang dia rasakan unek-unek dia soal pembelaan untuk Bapak Novel ini, justru malah si novelnya ini memakai narkoba lah dan lain-lain gitu loh. Menurut aku bisa tuh ya nggak masuk akal gitu loh, nggak mention dari hukuman aja, dan si netizennya juga kayak wow gitu loh, malah novelnya ikut dikasusin gitu, padahal si dianya kan ingin menegakkan keadilan gitu menurut aku. Mungkin dari kalian ada yang ini? Silakan. Ayo kira-kira yang dari kalian yang paham tentang perkataan Pak Galuh ini langsung tanggapi aja. Dari kalian, bro? Gue masih azan, aja skip yang lain dulu. Boy. Untuk kasus Bintang Emon sama Novel Baswedan sendiri, dari Bintang Emon ini kan seorang komedian gitu kan. Nah, dari Bintang Emon ini ada tujuan untuk membela keadilan. Seperti yang dilihat ini kasus Novel Baswedan ini tak berujung usai sampai sekarang. Nah, mengapa Bintang Emon juga ikut kena serang? Padahal Bintang Emon mempunyai hak asasi untuk membela diri, hak asasi pembelaan. Memang pada dasarnya hak asasi manusia sudah melekat pada diri seseorang masing-masing yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin saya juga nyambung ya, nyambung masalah tentang emosi. Sebenarnya kedengeran nggak? Dengar. Oke, sebenarnya saya juga sedikit janggal dan sedikit juga sih tentang kenapa kok si Bintang Emon ini sampai heboh di publik gitu. Padahal dia hanya menggunakan haknya dia gitu loh, menyampaikan opini gitu. Apa yang menjadi beban di pikiran dia berusaha utarakan gitu. Padahal jauh-jauh hari sebenarnya gini bro. Oke, kita tahu lah tentang HAM ini memang sudah diatur lah dalam Undang-Undang 1945, di mana begitupun dengan kitab KUHP, di mana tentang HAM ini juga sudah diatur yang berbunyi itu hak dan kewajiban bagi warga negara.
begitupun dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 945 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat lah. Artinya gini, lalu lanjut dulu. Setelah pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 945, lalu kita lanjut ke Undang-Undang ITE. Mungkin ada beberapa lah tentang pasal-pasalnya, saya tidak tahu yang mengatur tentang itu sendiri. Artinya gini, si Bintang Emon itu memanfaatkan ruang publik, istilahnya, di mana setiap lini media sosial itu orang itu berhak untuk menyampaikan, maupun itu apapun bentuknya, karena memang kita ketahui lah media sosial itu tidak ada ikatan bagi siapapun, mau itu kelas apapun mereka boleh masuk ke sana. Artinya si Bintang Emon ini memanfaatkan keadaan itu gitu. Lalu kenapa? Pertanyaannya gini, lalu kenapa hari ini ketika si Bintang Emon memanfaatkan apa yang menjadi haknya dia, lalu kenapa dipermasalahkan? Apa yang menjadi latar belakang masalahnya? Kemudian kita berlanjut. Dulu ketika mungkinlah tahun berapa lah, saya juga belum tahu. Yang terpenting Indonesia itu sudah memiliki perjanjian lah internasional dengan salah satu badan atau apalah lembaga lah yang bernama ICCPR, yang artinya itu pakai bahasa Inggris lah, International Convention and Civil apa ya gitu pokoknya. Saya nggak bisa bahasa Inggris, maaf. Perjanjian itu juga istilahnya membahas masalah hak gitu loh, hak asasi manusia gitu loh. Nah, secara hukum jelas dong ketika Indonesia menyepakati masalah perjanjian itu, apalagi kelasnya internasional, ketika Indonesia mengkhianati perjanjian itu dalam artian gini, ada seseorang yang istilahnya menyampaikan pendapat terus gimana ya istilahnya menyampaikan haknya melalui media sosial ya. Bintang Emon juga melalui media sosial kan. Terus sama Indonesia itu istilahnya, wah ini Bintang Emon salah, wah ini Bintang Emon gini. Jelas dong Indonesia mengkhianati perjanjian itu ketika mengatakan Bintang Emon itu salah. Ini dalam lini media sosial ya. Karena ya memang di kasus Bintang Emon ini dia menyampaikan opininya itu, menyampaikan haknya itu melalui media sosial. Nah jelas dong Indonesia salah kalau misalkan kayak gitu, ketika mengatakan wah ini Bintang Emon ini salah, Bintang Emon ini harus masuk ranahnya hukum atau apa gitu loh. Padahal secara naluri kita lah, dia itu hanya menyampaikan pendapat, apa yang menjadi haknya dia sampaikan di media sosial. Seperti itu yang membuat saya bingung kenapa ada apa dengan Indonesia ini gitu loh. Orang ini sudah memanfaatkan apa yang menjadi haknya, terus ketika dia memanfaatkan, kok dia dianggap salah. Kira-kira seperti itulah yang bagaimana? Iya mungkin memang Indonesia kan enggak zaman sekarang aja, yang dari dulu mungkin budaya Indonesia tuh budaya ketidakadilan masih saja dilestarikan, mungkin menurut aku belum diubah gitu, belum ada kemajuan menurut aku ya. Mungkin yang lain aku cuma heran aja kok bisa ya dijadiin budaya yang ketidakadilan gitu. Nggak cuma kasus Emon aja menurut aku, cuma menurut gue kan si Emon kebetulan. Nah kasus yang lain itu kan banyak yang kekerasan dan lain sebagainya itu sampai sekarang juga nggak bisa belum merata gitu loh keadilannya, masih ada kayak harus persoalan yaitu dan ada kesepakatan di balik itu semua. Nggak tahu ya aku ini aneh aja sih. Justru mereka yang
itu kan pemerintah menurut aku ya, dia yang lebih paham, dia lebih cerdas, lebih pintar dan sebagainya dibandingkan dengan rakyat yang kecil menurut aku. Harusnya dia lebih paham dong daripada yang elit ini, atau malah memanfaatkan ini apa namanya, orang yang nggak paham dimanfaatkan sama jadi maaf ya, tapi memang begitu yang hasil kebanyakan kasus yang ada di Indonesia ini aja. Cuma kita kan ambil si ekonomi kan ya, karena baru booming dan dapat perpecahan sampai sekarang bagaimana itu aja. Mungkin yang ini menanggapi. Kalau memang mau adil keadilan Indonesia, cuma ada satu Mbak, Tuhan. Nanggepin ya. Nah, kalau lihat-lihat sih kayak gini. Ini kan ada dua persepsi, antara yang satu lagi masalah HAM, yang satu lagi ini masalah kebebasan berpendapat, artinya itu demokrasi. Nah, demokrasi itu kan perlu dipertanyakan lagi. Kita dari tahun 1998 sudah menggunakan sistem demokrasi di Indonesia, tapi kebebasan berpendapat itu ketika kebenaran disampaikan, kenapa harus selalu dikekang? Misalnya ini, ketika kebenaran disampaikan melalui media sosial begitu, ada saja orang-orang yang tidak menyukai, yang tidak senang dengan dia gitu, yang selalu mencekal gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa sebuah sistem demokrasi harus berubah seperti oligarki gitu istilahnya, tanda kutip ya, karena banyak sekali orang-orang yang di sekitar kita ketika menyampaikan pendapat kebenaran itu selalu saya tidak suka, atau ada saja yang menyerang gitu. Apalagi ketika kasus Novel Baswedan yang ini, yang sekitaran 3 tahun lamanya diproses gitu. Ini kan seseorang warga negara yang mencari keadilan, mencari tameng hukum gitu. Kenapa harus mendapatkan hal-hal seperti ini gitu? Kayak dia mencoba mencari keadilan, dan ketika keadilan itu akan didapat, tapi ujung-ujungnya dengan yang didapatkannya dia tidak setimpal dengan apa yang terjadi dengan dirinya gitu. 1 tahun penjara dikenakan kepada tersangka itu seolah-olah kayak mengacaukan sistem yang sudah ada gitu. Ada kan banyak pasal-pasal juga yang harusnya bisa dikenakan kepada tersangka gitu. Kenapa harus sampai pasal yang mungkin paling rendah dikenakan kepada terdakwa, dan sedangkan yang bersangkutan atau yang terkena gitu, Pak Novel Baswedan sendiri kan kita lihat secara fisik dia cacat gitu, sampai seumur hidup akan tetap kayak gitu, tapi hukuman yang diterima oleh tersangkanya tidak setimpal dengan apa yang diterima gitu. Itu aja sih. Ya, melanjutkan dari pendapatnya Ari barusan, saya juga memikirkan bahwa jaksa penuntut umum tidak terlalu mempertimbangkan laporan, gimana ya, apa ya istilahnya ya. Jaksa penuntut umum itu terasa lebih mempertimbangkan keterangan terdakwa gitu loh, dengan mengabaikan adanya barang bukti seperti air keras yang digunakan oleh terdakwa maupun rekaman CCTV yang dikunci oleh tim pencari fakta dan HAM yang diserahkan kepada jaksa pada saat kasus tersebut. Oke, silakan. Bye. Tanggapi gak bye? Pusing kalau bahas udah pasal-pasalan boy. Jadi pada intinya juga semuanya janggal ya tentang kasus inilah. Maksudnya dari tolak ukur keadilan itu tidak ada lah. Istilahnya ini kan
kita memandangnya dari dua sudut pandang gitu. HAM dan demokrasi, kebebasan berpendapat juga. Ada kasusnya Bintang Emon, ada kasusnya Novel Baswedan gitu. Jadi dua kasus yang digulingkan sama gitu. Yang di Bintang Emon kan harusnya itu mendapatkan kebebasan berpendapat gitu. Setiap warga negara berhak gitu. Emang kan benar-benar dia mengeluarkan pendapatnya seperti ini gitu. Tapi kenapa selalu ada orang-orang yang ya istilahnya kayak gitulah. Dan yang satu lagi kan kita lihat juga dia harusnya dapat perlindungan hukum yang setimpal, yang sama gitu seperti yang lain, tapi ya sudah, itu yang menjadi pertanyaan publik. Iya. Jadi gimana, Boy? Gimana? Ayo, Boy. Lu ngomong apa, Boy? Sebenarnya apa yang harus diperbarui dari istilahnya hukum di negara kita ini? Apa yang harus dievaluasi nih sehingga kegaduhan masyarakat itu maksudnya dapat dinetralisir lah. Ya sih, kayak kebebasan berpendapat, demokrasi itu benar-benar diterapkan sama ya sila Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus benar-benar adil gitu bagi seluruh rakyat gitu. Jangan ketika dia mempunyai kita kesampingkan dia masalah politik ya, kita nggak ikut masalah politik atau masalah apa gitu atau masalah pribadinya dia, cuma setiap warga negara kan berhak mendapatkan apa yang didapatkan gitu. Itu yang perlu gitu. Pertama demokrasi, sistem demokrasinya memang benar-benar nyata gitu ketika kita menyampaikan pendapat, ketika kita mendapatkan hak gitu. Dan benar kita dapatkan secara utuh gitu. Tidak kayak tumpang tindih kayak gini gitu. Oke, apakah hari ini sebagai bukti pada kalian merasa kalian kedengeran? Nggak kedengeran, Cep. Bakal lu mute dulu. Oke, kalian ya sebagai manusia pada utuhnya dan warga negara Indonesia, jelas dong kalian sudah memegang hak kalian gitu. entah apapun lah istilahnya sebagai manusia gitu loh. Nah, kalian ngerasa nggak sih beradanya kalian di negara Indonesia ini gitu loh, kalian itu ngerasa dikekang oleh satu aturan lah, ya kan, seperti itu. Ngerasa dikekang nggak sih gitu loh, sehingga membuat kalian itu tidak bebas untuk menyampaikan apapun gitu loh. Sebagai contoh gini lah, ketika kita mengkritisi bentuk kritisi itu kan tidak beraturan lah. Artinya ada yang kritisi itu dia mengkritisi dengan kata-kata yang kasar, dia mengkritisi dengan kata halus namun menyakitkan gitu loh. Banyaklah bentuk-bentuk kata kritisan. Andai kata maaf ya sebelumnya ada satu presiden misalkan, Dam, saya kritisi nih, atau rekan-rekan semua kritisi Dam, dia gak nerima gitu loh, kritisi itu tuntut itu anak, andai kata seperti itu, gimana tanggapan kalian? Apakah memang secara keadilan apa yang dikatakan Adi tadi, demokrasi, apakah itu disebut demokrasi kalau misalkan seperti itu gitu loh? Sebut keadilan kalau misalkan seperti itu. Nah, dari kalian ngerasa tertekan nggak sih? Masuk. Nah, kata
kata Acep juga kan katanya merasa terkekang atau enggak. Sebenarnya kita sebagai rakyat kecil lah istilahnya ya, merasa terkekang untuk bahas masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Artinya setiap seorang yang mempunyai jabatan itu bebas untuk kayak berekspresi atau mau ngapain aja terserah lah, gue punya jabatan. Nah, kita sedangkan rakyat kecil ini bisa apa? Kita cuma bisa melihat, mau mengkritisi pun juga ragu-ragu. Jadi menurut saya terkekang. Ya, makanya gini bro. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi jabatan lah, jabatan. Kalau kita orang-orang ngerti gitu loh, bukan orang ngerti apa ya, paham akan satu konsep sebuah demokrasi. Inilah, kita itu sebenarnya sebagai warga itu memegang hak penuh. Kita mempunyai jabatan sebagai rakyat. Hak penuh sebagai negara demokrasi itu sebenarnya ada di kita gitu loh. Betul gak sih? Seorang presiden bisa diturunkan oleh rakyat. Lihat dulu kasusnya siapa itu yang presiden yang diturunkan itu Soeharto apa ya? Soeharto. Dia bisa turun karena rakyat. Konsep sebuah demokrasi sehingga dia menyampaikan aspirasi dia lah, kegaduhan dia, serta istilahnya apa ya? Mengutamakan hak dia gitu untuk menyampaikan aspirasi dia gitu, sehingga bisalah turun siapapun yang memegang jabatan. Artinya kita sebagai apa yang dikatakan Bayu tadi, ketika orang mempunyai jabatan tertentu dia bebas melakukan kritisi apapun gitu. Tolak ukur itu sebenarnya menurut saya mudah. Ini nggak paham saya. Cuman ketika melihat konsep demokrasi, kita sebagai rakyat mempunyai hak penuh gitu loh. Kenapa kita harus dibatasi gitu loh? Jadi kan seperti itu. Kalau kita lihat konsep demokrasi lah, kata. Ya gimana lagi, udah budaya kayak gitu. Gimana kita bisa mau bebas? Biar rakyat kecil kita, orang yang tinggi aja masih belum bisa mendengarkan suara aspirasi dari rakyat kecil. Bagaimana kita bisa maju negara ini dan memberi ruang kebebasan bagi rakyat kecil, gak hanya orang tinggi aja atau abdi negara aja. Kalau seperti itu nggak bisa. Iya, pada pembicaraan Asep tadi, Acep katanya petinggi negara bisa digulingkan ya seperti itu. Tapi menurut saya kebijakan-kebijakan pada saat ini yang ada di Indonesia itu mungkin tidak seperti dulu, yang dimana mungkin dulu aspirasi rakyat kecil bisa didengar. Nah, kalau saat ini contoh-contoh kecilnya saja seperti saat ada pendemonstran yang turun ke jalanan, lalu saat petugas keamanan negara mengamankan mereka, itu sangat brutal sekali ya. Sangat brutal memperlakukan pendemo-pendemo yang turun ke jalanan, yang dimana mungkin orang-orang juga sedikit merasa gimana ya, ada rasa ketakutan tersendiri gitu. Nah, cuman kan oke lah,
Kalau sekarang kita mungkin sudah merasa tidak berkawan, itu ini bisa digunakan itu udah wah salah itu zaman sekarang mungkin. Cuman kan hari ini tatanan negara Indonesia ini tidak berubah. Mereka masih menggunakan konsep demokrasi di mana segala contoh kecilnya kita pemilu harus ada coblos artinya kan sudah menjalankan demokrasi gitu. Ketika hari ini konsep demokrasi itu tidak jalan gitu, lalu gimana ya istilahnya, kenapa Indonesia ini masih tetap dengan menggunakan demokrasi kalau melakukan demokrasi ini sudah tidak ada gitu loh. Mereka juga demokrasi itu untuk menyampaikan haknya mereka gitu loh. Hak mereka sebagai warga negara Indonesia, hak mereka sebagai manusia pada utuhnya gitu loh. Karena saya jujur masih bingung lah dalam pasal 19 juga yang tadi saya katakan tentang ICCPR itu sama juga mengatur tentang hak individu lah. Artinya setiap orang itu bebas lah menyampaikan pendapatnya gitu, gagasannya untuk apa ya, untuk membangun tatanan masyarakat atau hukum yang ada di Indonesia itu lebih baik lagi gitu. Dan itu pun dan dalam pasal itu pun sebenarnya tidak memandang batas wilayah apapun. Artinya batas wilayah di sini tidak memandang skala apapun lah, mau itu presiden, mau itu apapun gitu loh. Mereka berhak mengkritisi. Lalu ketika ada yang mengkritisi, mereka malah dianu. Dari mana ini konsep demokrasinya gitu? Saya masih janggal dari sisi sananya. Mereka juga memanfaatkan haknya mereka. Ketika mereka kayak gitu, lalu disindir masalah masalah tadi demo juga itu salah satu menyampaikan aspirasi mereka lah, menyampaikan hak mereka sebagai manusia yang punya hak gitu loh. Terus diperlakukan yang tidak sewajarnya, layaknya binatang atau tidak bisa memanusiakan manusia gitu loh. Apa yang dikatakan Kiki ketika para penjaga negara lah, Polri atau apapun itu, mereka menghabisi demonstran gini. Dari mana kita coba bisa menjadi istilahnya negara ini gitu loh dikatakan demokrasi. Oke lah, mungkin itu secara hukum kita lihat. Cuman jauh dari itu kita perlu fondasi dulu lah sebelum memasuki hukum gitu. Artinya fondasi itu kita harus ada demokrasi lah, baru perlu masuk ke ranah hukum. Ketika demokrasi selesai, kira-kira seperti apa gitu? Apa yang sebenarnya harus dibenahi atau apa ya gitu loh, bingung saya mengatakannya untuk negara kita ini gitu loh, supaya ya mungkin kemudian hari gitu loh, ketika kita udah tua punya cucu, negara ini gak terlalu banyak polemik men. Ditambah dibalik kemajuan semua teknologi masuk ke Indonesia dam tidak berhentinya. Apa yang harus kita lakukan? Kita menganggap kesalahan sendiri pun kita masih rancu dan kita masih tidak merasa diadili gitu. Hak kita itu banyak dibatasi. Disinggung Ari tadi juga. Ya kita harus benar-benar memanfaatkan masalah sila kelima lah, artinya segala konsep keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia itu benar-benar harus adil, seadil-adil. Saya yakin istilahnya mau itu apa, mau itu ketiga apa, negara apa, mereka juga membaca
sila kelima itu. Mereka tidak benar-benar mengilhami apa yang terkandung dalam sila kelima itu. Kira-kira seperti itulah, maksudnya kegaduhan kita untuk masalah kebebasan berpendapat atau bisa dikatakan apa, untuk istilahnya untuk kedepannya lah, kedepannya bagi usia masyarakat Indonesia atau negara pada umumnya, kira-kira dari rekan-rekan itu seperti apa sih? Kan? Kira-kira pendapat kalian Indonesia untuk di masa selanjutnya harus seperti apa? Ayo Beb, maghrib Beb. Ayo maghrib. Ayo silakan, kira-kira seperti apa nih? Saran aja sih, saran opini kalian lah. Apanya ya? Maksudnya, Cep? Putus-putus? Ya, kira negara kita ini negara kecil. Negara kita ini udah maju. Konsep keadilannya itu harus seperti apa ke depannya itu. Karena kita merasa bahwa hak kita sebagai manusia, sebagai warga negara itu sangat dibatasi gitu. Kita tidak terlalu bebas untuk berekspresi, menyampaikan pendapat. Kira-kira seperti apa? Kalau dari aku untuk kedepannya ya, untuk konsep keadilan itu sendiri, menurut aku ya harus setara gitu loh. Maksudnya kesetaraan itu juga harus apa namanya, harus bukan dimajuin, apa ya aku bilang, kesetaraan itu harus yang benar-benar diadili, yang kayak nggak memandang itu orang tinggi sama orang yang rendah gitu loh. Kayak bukan hanya kaum apa namanya liberal saja yang dipandang sebelah mata, sedangkan apa namanya si orang tinggi yang diagung-agungkan tuh selalu dilindungi, dan ada konspirasi di balik itu semua. Aku justru yang apa, pemerintah tuh harusnya lebih peka lagi terhadap kaum liberal dan rakyat-rakyat yang kecil, bukan hanya orang-orang kapital saja. Menurut aku itu aja sih, harus benar-benar setara dan adil, tegas. Itu aja memandang itu siapa. Dari yang lain Sama seperti Mbak Galuh ya, saya inginnya ke depannya hukum di negara kita lebih ditegakkan lagi, serta penanganannya lebih transparan lagi ya. Sudah nih. Ya udahlah. Mungkin kita sebagai warga negara Indonesia perlu adanya keadilan yang seadil-adilnya sebagaimana yang tertuang dalam sila kelima, serta dalam keadaan apapun, mau itu apapun, kita memerlukan transparansi, karena istilahnya mengetahui dibalik apa yang ada saat ini. Kira-kira
kira-kira seperti itu. Mungkin sudah. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Silakan. Sudah cukup. Siap, Bos. Kira-kira gimana, Bu? Pak Galuh, Mbak Tuti? Pak Rin, dan Udah tuh si pemanggil azan dadakan biar banyak kaum yang tersadarkan karena suara azan sudah berkumandang. Berdoa aja lah. Semoga Indonesia makin maju, makin jaya. Yaudah lah, kalau misalkan dari kalian masih bingung atau kalian bisa mencari referensi dari lain, buku atau apapun lah, ya bisa lagi ke depannya buat apa, Bay? Lu ngomong apa sih? Gak kedengeran. Oh, dan maksudnya kalau kalian masih bingung, kalian cari referensi lah tentang ya khususnya di internet atau buku apapun. Nanti kita ngobrol lagi, sharing lagi bareng lah. Oke, dikarenakan udah mulai maghrib nih, udah mulai masuk maghrib. Yang beragama Muslim diwajibkan untuk sholat. Mungkin aja ya. Sebenarnya nggak usah muluk-muluk aja sih, intinya aja gimana negara kita tuh mau maju kalau hukum aja masih banyak konspirasi di dalam itu semua, belum jalan dengan apa yang diterapkan di seperti kita Pancasila nomor 5 sampai sekarang aku belum ada gitu loh. Cuma perlunya hukum tuh harus tegas, jelas, dan kebebasan tuh harus bisa didapat di setiap orang. Dan yang ketiga, keadilan untuk siapapun itu, dan kesetaraan. Kita aja setara, semuanya harus setara ya. Nggak ada persekongkolan dan lain sebagainya itu. Kita bisa kok bersama-sama untuk maju kan, tapi dari pihak hukumnya itu harus tegas dan jelas dulu menurut aku, baru nanti bisa negara itu jadi maju. Mungkin ada lagi yang lain, kalau enggak ya karena sudah panjang sekali kita ngobrol-ngobrol. Cep, tutup cep, maghrib cep. Ya. Terima kasih ya semuanya yang sudah hadir dalam komen kali ini. Saya terpakai karena kita terima kasih dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.